Andina, ini suami aku Mirza. Kalau aku kegiatan sehari-hari ibu rumah tangga, punya anak satu, usianya 5 bulan. Terus kalau entah. Kalau aku Mirza, sibukan sehari-hari ya ke bisnis sih, baru dulu kerja, cuma sekarang lagi ngelola bisnis. Nama saya Caroline, biasa dipanggil Olin. Nama saya Sadrak, biasa dipanggil Sada. Saya keseharian bekerjanya sebagai staf di Animal Defender Indonesia. Asal saya dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Sekarang saya domisilinya di Parung. Jadi aku itu emang dari kecil, sejauh yang aku ingat lah ya gitu, sejauh aku bisa mengingat, aku tuh sudah berjuang mengalahkan depresi itu dari kecil. Kalau saya sih jujur, dulu emang di luar saya nggak terlalu yang namanya perhatikan sama kucing nih. Semenjak saya kenal sama Animal Defender, hati saya tuh terpukul kalau misalnya kayak lagi di warung makan nih, orang musir. Saya bilang jangan, nggak usah. Kalau nggak mau kasih makan mending nggak usah usir. Malam-malam aku dengar suara anak kucing nangis-nangis. Terus aku bilang, "Teh itu cari deh suaranya di mana gitu kan. Kenapa kok dia nangis-nangis kayak minta tolong gitu kan." Dicari, ternyata ada di depan rumah. Di depan rumah tuh kebetulan rumah kosong. Terus dia temuin dalam kondisi di dalam box dan udah disemutin semut api rang-rang itu loh. Yang gede-gede. Dia sendirian, kayaknya dia dibuang. Ya udah, terus ditolongin sama dia, dibersihin pakai tisu basah. Terus kita kasih dus, karena waktu itu kita nggak punya alat-alat yang sama sekali. Dikasih dus, kita kasih alas, masukin dalam rumah, kasih makan, kasih minum, tidur dia. Masa kuliah aku tuh nggak smooth gitu ya, nggak lancar karena ada pergolakan lah di rumah gitu ya, masalah di rumah yang cukup besar. Terus akhirnya aku sampai harus tunda kuliah, cuti gitu kan. Terus pas aku balik gitu ya, mau coba kuliah lagi, itu tuh rasa depresinya kembali menyerang. Tahun kelima nikah tuh kita sempat mau program punya baby. Pas mau program punya baby itu kan kita ada due diligence gitu kan, jadi kita dicek semuanya gitu kan. Screening. Itu juga kita bilang ke dokter, "Dok, kami pelihara kucing, ada masalah nggak?" Nggak ada. Nggak ada hubungannya, kata dokter. Nggak ada hubungannya. Paling juga kemarin pas hamil ya. Jadi kami kemarin pas mau program itu nggak jadi karena udah sempat hamil duluan, tapi ada gangguan lah di janinnya. Jadi kita nggak. Jadi kemarin tuh jadi keluarin. Terus yang sekarang ini dapat tanpa program. Mereka juga mau hidup. Coba lu di posisi mereka. Lu datang nih, diusir sama orang. Kalau mereka juga bisa bicara, pasti mereka kan bicara sama mereka kalian. Saya bilang begitu. Saya bilang kalau nggak sanggup kasih makan, jangan sakiti mereka. Kalau ada yang sayang mau pungut mereka, ya mereka pasti pungut. Dan buat lebih nyaman lagi, saya bilang begitu. Kalau perubahan, emang saya jujur, saya dulu pemakan binatang. Semenjak saya kenal sama Animal Defender, total semua saya lepasin semua. Pikiran-pikiran mau bunuh diri itu tuh nggak hilang gitu. Kayak saya nih hampir 2 bulan saya nggak pernah datang sini. Nggak datang, cuman nggak masuk. Tapi saya anggap saya datang nih, mereka anggap saya biasa-biasa aja. Datang rapat ini, udah kayak teman yang mau dibilang bukan manusia lah. Mending kita berteman sama binatang daripada saya, itu dalam pikiran saya. Terus kemarin tuh kita sempat ada ngobrolin yang, oke, ini berkaitan dengan umur kan, kayak kamu maksimal hamil itu umur sekian nih. Untuk hamil pertama ya, kita ngomong hamil pertama. So kita harus program supaya jangan melewati umur itu, karena aku bilang juga aku nggak mau juga kehilangan dia kan, karena kalau lewat umurnya itu lebih ke resiko kematian si ibunya yang meninggal. Ya, kita mau rencana program itu, tapi kan lagi corona kan, dari corona kita nggak berani ke rumah sakit juga karena kita nggak tahu kondisi di situ gimana. Tahu-tahu jadi aja.
program WFH. Makanya kami pikir kayaknya ini mungkin karena ini ya lifestyle sama psikologis ya. Kalau kemarin disuruh misalnya, lo mau hamil nggak? Kalau hamil harus buang kucing misalnya kan? Ya sama aja. Hamil. Jadi kalau dari kami jatuhnya, masa gue mau punya anak, gue buang anak. Itu malam-malam jam 10, jam 11 tiba-tiba kucing aku masuk rumah, masuk kamar gitu kan. Aku sendirian di kamar gitu. Tiba-tiba dia masuk kamar terus duduk aja gitu di pangkuan aku. Ini kucing aku yang pertama si Pudi. Sorry. Terus muncul gitu di pikiran aku mikirnya kayak, aduh kalau gue mati yang ngurusin kucing gue siapa ya? Gitu. Jadi aku bukan mikirin kayak orang tua atau saudara. Yang gue pikirin adalah kalau gue mati yang ngurusin kucing gue siapa ya? Ini kan percobaan mau dipotong nih kakinya nih. Akhirnya tulangnya udah ini kan, akhirnya kita amputasi. Jalan satu-satunya amputasi kakinya nih. Ini kakinya kelindas kereta nih. Makanya harus diamputasi, bawa kakinya diamputasi. Kita kan ada yang lapor, akhirnya tim kita langsung berangkat rescue. Karena yang si pelapor ini mereka cuma lapor, tapi mereka nggak mau ngantar ke klinik terdekat. Sebenarnya kalau masalah biaya kan dari kita semua. Kita di sini sih, kita di rumah kalau kucingnya ada kenapa, kita tahu lah karena kita ngelihat kan. Kebiasaan dia tiap hari itu kita, oh ini kayaknya ada something dengan dia nih. Itu pasti kita bawa ke vet. Langsung bawa karena aku takut nanti dulu deh takut nyesel. The problem with depression adalah kita pikir kita harus sendirian ngadepinnya gitu. Terus mau keluar buat nyari pertolongan tuh malu atau nggak takut gitu. Nanti orang bilang apa ya, atau orang bisa ngerti gue nggak ya gitu. Padahal nggak apa-apa gitu, bilang aja, cari aja pertolongan gitu. Kalau misalnya nggak dapat yang sesuai, cari lagi gitu kan. Akhirnya aku cari pertolongan keluar, terus aku mulai konseling gitu. Nah dari situ aku baru tahu kalau ternyata yang aku hadapin itu depresi. Jadi kayak sejenis sindrom manic depression. Kalau saya rasa kadang saya kalau misalnya lagi emosi atau saya larinya ke sini, paling tidur di sini udah. Rasa udah nyaman tempat sini, lebih aman. Mending saya bergaulnya sama binatang daripada sama teman, sama orang-orang di luar sana. Kadang kayak ada orang yang bilang, ngapain sih lo kucing luar juga gitu. Ya, tapi kasihan, nggak tega. Seenggaknya diobatin, dia udah sembuh, dia mau pergi lagi nggak apa-apa gitu. Kayaknya kepuasan sendiri kan. Pokoknya aku tuh kalau pulang ke rumah pasti absen. Jadi aku nggak ngecek ke orang rumah gitu kan, karena kalau mereka kan ada komunikasi di grup WhatsApp gitu, misalnya aman di mana segala macam posisi. Tapi kalau mereka begitu aku pulang, aku langsung kan ada 12-nya, aku langsung absen satu-satu. Aku hitung nih, pas 12 nggak kucing gue. Kalau ada yang kurang satu, aku cari keluar gitu. Kalau nggak suka jangan sakitin mereka. Itu harapan saya. Kalau nggak bisa kasih makan, jangan sakitin, biarin mereka bisa cari makan sendiri. Tapi nggak ada ya? Kadang dateng kan, ada tamu. Kita bilang gitu, ada tamu. Udah makan belum? Kita ajakin ngobrol, udah makan belum? Gitu kan. Kita kalau kata orang sih kita kayak orang gila sih. Ngobrol sama kucing. Kucing diajakin ngobrol, ya kayak ngasih tahu kucingnya jangan di situ. Emang ngerti itu pada turun. Jadi kali lagi kesal di luar nih, dengan keadaan di luar lagi kesal, saya datang ke sini disambut sama mereka. Jadi lupa semua yang di luar sana.